Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Jan itu mau ini ya, konsultasi apa namanya? Ya Pak, saya mau observasi dulu. Hari apa nih? Rencana sih hari Rabu 9 November. Oh ya. 9 November. Untuk kelasnya mau di kelas berapa? 12 Pak. 10? 12. Waktunya? 2 kali jam pelajaran. Jam berapa ya? Pagi sampai setengah 9 pagi. Mungkin sebelum kelas ada yang pertama tujuan pembelajarannya Tujuan saya dalam belajar kali ini adalah strategi bidang sistem operasi Pak. sistem operasi. Sistem operasi. Terus untuk area pengembangannya kira-kira Area pengembangannya adalah menggunakan metode riset tadi Pak, dengan metode PPA. metode pasar. Jadi sesuai itu akan berbasis pada project. Terus kira-kira strateginya Nanti saya akan menggunakan sistem ini Pak, metode berdiferensiasi Pak. Jadi saya akan menggunakan beberapa siswa itu dari kelompok Pak, untuk memudahkan dalam pengajaran yang kemudian materinya seperti itu. berdiferensiasi produk tadi ya. Betul. Per kelompok berapa? 6 orang. Dari setiap kelompok berapa orang itu menghasilkan produk yang berapa? Ya, mungkin untuk selanjutnya terima kasih dan nanti jadi observasi yang sudah dijadwalkan yaitu tanggal 9 November 2020. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Silakan untuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres ya? Beres. Ada kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tentang sistem komputer ya. Kita mulai dengan membaca doa ya. Silakan kedua kelas baca doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau absen dulu ya. Mohon maaf. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau absen dulu ya. Mohon maaf. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa namanya? Raya. Fea. Oke, Fea kenapa Fea? Raya izin. Izin. Ya. Oke, izin mengantarkan orang tua atau bagaimana? Ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Oke ya. Berarti Fea tidak masuk ya pada hari ini ya. Oke ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalis pada kita,
kita akan memulai pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, saya minta salah satu dari siswa di sini untuk jadi Regen. Siapa? Silakan untuk jadi Regen. Ya. Oke, saya harapkan semuanya berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf sebentar. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, ya, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang akan kita capai ya untuk pembekalan kelas 11 dan kelas 12 ketika kita mau mengambil jurusan informatika ya. Nah, di sini ada 2 CP atau capaian dasar yang akan kita kejar ataupun yang akan kita kita pelajari adalah pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dasar sistem komputer dan komponen utamanya. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan pemahaman tentang fungsi masing-masing komponen dalam sistem komputer. Nah, ini capaian dasar yang akan kita pelajari dan yang akan kita kuasai ya. Jika di antara kalian ada yang masuk ke jenjang informatika seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang menggugah selera dalam pelajaran informatika. Ya, contohnya, apakah pengertian hardware? Yang kedua, apakah yang disebut dengan sistem operasi? Yang ketiga adalah apa saja hardware yang berfungsi untuk input, proses, dan juga output. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian tanamkan kepada kalian untuk mengetahui apa sih itu komputer, apa sih itu hardware, apa sih itu software. Kenapa kita harus belajar tentang ketiga komponen ini? Karena kita sudah masuk ke dunia digital, ya. Karena kita sudah masuk ke dunia digital, di mana kita sudah berhubungan dengan smartphone atau IoT seperti itu. Jadi kita harus menguasai namanya teknologi. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi. Kita masuk ke materinya. Apa sih pengertian, apa sih sistem komputer itu?
Oke, ada yang bisa jawab pertanyaan Bapak? Apa sih sistem komputer itu? Ada yang bisa jawab pertanyaan Bapak? Kan tadi ada hardware. Apa sih hardware? Apa sih software? Apa sih orang-orang yang menggunakan ataupun brainware-nya? Ada yang tahu? Sistem komputer itu apa sih? Ada yang tahu? Ya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Salah benar, namanya juga belajar, tidak ada yang salah. Kalau salah ya kita perbaiki, kalau yang benar kita teruskan benarnya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Saudara Ayen, mau? Silakan. Pengertian sistem komputer itu sebuah rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja secara harmonis untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data. Komponen utama dari sistem komputer meliputi unit pemrosesan, pusat atau CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi dan program guna menyelesaikan tugas-tugas tertentu, mulai dari pengolahan dokumen hingga analisis data yang kompleks. Selain itu, sistem komputer juga dapat terhubung dengan jaringan untuk berbagi informasi dan sumber daya, menjadikan alat yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Oke, kita garis bawahi ya, komponen komputer itu ada CPU. Ada yang tahu singkatan CPU? Angkat tangan. Ada yang tahu singkatan CPU itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu singkatan CPU? CPU adalah Central Processing Unit, di mana semua kinerja komputer akan diurus oleh CPU. Seperti itu ya. Komponen utama dalam sistem komputer. Ya, di sini ada komponen sistem komputer di mana ada hardware, ada software, ada juga brainware. Oke, saya mau tanya salah satu dari siswa di sini. Di sini ada sistem komputer. Tadi saya sebutkan ada hardware, ada software, ada juga brainware. Ya, tadi ada Ada yang sudah menyebutkan, alhamdulillah. Ya, di mana hardware itu komponen fisik. Ya, kemudian software itu perangkat lunak, brainware itu adalah orang yang menggunakannya. Ya, orang yang menggunakannya seperti itu, ya. Nah, ada yang tahu brainware itu nama lain brainware itu apa sih? Nama lain dari brainware itu apa? Nama brainware itu apa sih? User, ya. Jadi nama lainnya adalah user, seperti itu ya. Kalau sistem yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh komputer, apa namanya? CPU. Sistem yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh komputer adalah apa? CPU. Sistem operasi. Kalau untuk menampilkan gambar atau teks pakai apa namanya? Monitor, ya. Nah, supaya kalian memperdalam, maka kita bagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita bagi kelompok menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok ada 6. Pembagian kelompok di sini adalah bertujuan untuk kalian berkolaborasi. Untuk berkolaborasi membahas apa sih sistem operasi itu, apa sih sistem komputer itu, apa sih itu hardware itu. Pak, kenapa tidak Bapak aja yang menjelaskan? Oke ya, kalau Bapak yang menjelaskan, kalian tidak akan mengeksplor secara full tentang materi sistem komputer. Seperti itu ya. Saya bagikan dulu ya. Saya bagikan dulu ininya LKPD-nya. Silahkan. Oke, maaf. Iya.
Maaf, teh ke sana. Ini, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ya. Untuk pengerjaan LKPD-nya, saya kasih waktu Anda 40 menit. Ya, saya kasih waktu Anda 40 menit. Nanti ketika sudah mengerjakan LKPD-nya, nanti saya akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Mungkin ada yang belum paham. Oke, untuk pengisiannya boleh di belakang sini, ya. Untuk pengerjaannya, kolomnya berhubung tidak cukup, maka bisa dikerjakan di belakang sini, di belakang kertas kosongnya ya. Silakan dikerjakan di belakang kertas belakangnya ya, yang kosong. Silakan dikerjakan. Oke, ya. Nah, untuk lebih mempermudah, silakan didiskusikan. Bagi perorangan ini kira-kira komponen mana yang harus saya kerjakan, dibagi per orang ya. Silakan. Umpama komponen hardware tentang input, CPU itu siapa? Ya. Kemudian RAM itu siapa yang mengerjakan? Aku ini. GPU itu siapa yang mengerjakan? Terus apalagi satu lagi? Motherboard itu siapa yang mengerjakan? Silakan ya. GPU. Nah, untuk mempermudahnya, untuk mempermudah kalian dalam menggali informasi, silahkan kalian gunakan sumber yang ada di kalian. Buku paket boleh, ya. Kemudian juga PDF-nya boleh, ataupun menanyakan pada ChatGPT juga boleh, ya. Seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam berliterasi atau membaca seperti itu ya. Menyimpan data. Udah. Tinggal yang ininya hubungan dengan komponen lain. RAM. Ya. Ya. Kalau ada pertanyaan yang belum pahami, silahkan. Tolong konsentrasi dulu dalam pembelajaran, ya. Jangan terlalu ingat sama apapun dulu. Sekarang konsentrasi dulu, ya. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran berkolaborasi, memanfaatkan kemampuan masing-masing teman kalian untuk saling mengisi, seperti itu. Berhubungan dengan CPU, hubungan dengan storage. Silakan, datanya apa? Ini kemana tuh ngisinya? Yang ini mah di belakang. Iya, betul. Nomor 1 dan 2 itu nyambung nih, ya. Iya, CPU bahwa fungsinya apa? Komponen dengan komponen apa, hubungan komponen yang lainnya bagaimana? Contohnya begini. CPU adalah Central Processing Unit. Nomor 1. Nah, di situ ada apa saja? Ada RAM. RAM fungsinya buat apa? Yaitu untuk mempercepat kinerja komputer. Hard disk buat apa coba? Untuk menyimpan file atau data. Itu fungsi utama. Kemudian hubungannya dengan apa coba? Hubungannya dengan komponen lain. Untuk menyimpan sistem fungsi sistem operasi buat apa? Menjalankan komputer, seperti itu. Nah, itu namanya fungsi utama dan hubungan dengan komponen yang lainnya. Nah, mohon maaf sebelumnya, kenapa Bapak memperbolehkan menggunakan ChatGPT? Ya, kenapa Bapak memperbolehkan menggunakan ChatGPT? Ya, karena ChatGPT adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menjawab seluruh kebutuhan manusia. Ya, bahkan menurut Profesor Christine, wakil Menristek, bahwa tahun 2026
siswa SMA itu minimal sudah harus menguasai ChatGPT. Nah, maka kita mulai dari sekarang supaya kalian lebih menguasai ChatGPT seperti itu ya. Oke ya. Tadi lihat Bapak kalian itu agak sedikit capek juga ya, letih dengan pemikiran KPD ya. Nah, untuk meningkatkan meningkatkan semangat belajar, mari kita melakukan refleksi dulu sebentar ya. Oke, perhatikan dulu ke Bapak semuanya, perhatikan dulu ke Bapak ya. Bapak ice breakingnya tidak macam-macam ya, tidak harus nyanyi, tidak harus joget-joget gitu ya, tidak ya. Cukup begini saja ya, ice breaking Bapak itu kalau pagi tepuk 1 kali, kalau siang, kalau sore 3, kalau malam jangan tepuk karena tidur. Ulang lagi. Kalau pagi 1, siang 2, sore 3, pagi sore malam. Oke ya. Sekarang waktunya sudah habis untuk pengerjaan LKPD-nya. Bacakan saja yang sudah dikerjakan. Ya, silakan bacakan hasil diskusi di LKPD-nya. Nanti Bapak akan tunjuk salah satu kelompok atau salah satu orang saja ya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan. Ya, seperti itu ya. Mungkin saya minta kepada Ayen untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Karenina Jasmine, perwakilan dari kelompok 2, perwakilan dari kakak-kakak sekalian juga yang akan mempresentasikan tugas dari Bapak Azhar. Baik, di sini ada soal analisis bagaimana masing-masing komponen bekerja sama untuk menjalankan program aplikasi. Komponen yang pertama ada CPU, kedua RAM, ketiga hard disk, ketiga GPU, dan yang terakhir motherboard. Fungsi utama dari CPU yaitu memproses instruksi dan data. Kemudian fungsi utama RAM yaitu menyimpan data. Kemudian fungsi utama hard disk menyimpan data secara permanen. Dan selanjutnya yaitu GPU memproses dan merender grafis. Yang terakhir adalah motherboard. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan dan mengelola komunikasi antar komponen komputer. Dari semua komponen tersebut ada hubungan dengan komponen lain yaitu yang pertama ada CPU. CPU berhubungan dengan memori utama atau RAM. CPU butuh RAM untuk menyimpan data. Kemudian hard disk. CPU butuh hard disk ketika diperlukan mengakses data dan dipindahkan ke RAM untuk proses lebih cepat. Yang terakhir yaitu ada chipset atau motherboard. Chipset mengelola data yang bergerak antara CPU dan komponen lainnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan RAM. CPU dengan RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang akan diakses oleh CPU. Selanjutnya itu motherboard. Motherboard menghubungkan CPU dengan RAM dan komponen lainnya. Yang terakhir yaitu GPU untuk memproses grafis terutama pada aplikasi grafis atau desain 3 dimensi RAM yang sering bekerja dengan video RAM. Kemudian itu ada hard disk. Hard disk berhubungan dengan CPU, RAM, motherboard, chipset, sistem operasi, GPU, PSU, pendingin, perangkat input atau output. Melalui hubungan ini, hard disk memainkan peran kunci dalam menyediakan penyimpanan permanen yang dapat diakses oleh CPU, RAM, dan sistem operasi, memastikan data yang tersimpan dengan aman. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Ayen. Ya, silakan kembali lagi. Setelah saya perhatikan presentasi setiap kelompok, ya, alhamdulillah kalian sudah banyak
memahami tentang sistem komputer, terutama dari segi hardware, ya. Dan kemudian juga, alhamdulillah, saya lihat kerjasamanya sudah baik, sudah luar biasa dalam pengerjaan tugas, ya. Dibagi-bagi tugasnya, dikerjakan masing-masing sesuai dengan tupoksi, ya. Saya harapkan Anda kedepannya lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugasnya dan menjalin kerja samanya dan bergotong royong, seperti itu, ya. Nah, kemudian apakah ada di sini perwakilan siswa 2 orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, komponen-komponen ini bekerja sama secara sinergi karena masing-masing saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan sistem komputer yang optimal. Sebenarnya sebuah sistem sangat bergantung pada kemampuan setiap komponen serta cara mereka saling berinteraksi. Oke. Atau kekurangan pada satu komponen dapat mempengaruhi kinerja seluruh sistem, menunjukkan pentingnya hubungan antar komponen dalam menciptakan pengalaman komunikasi yang lancar dan efisien. Oke, terima kasih. Oke, barusan kan perempuan yang menyimpulkan. Sekarang saya minta laki-laki 1 orang saja untuk menyimpulkan pembelajaran sistem komputer pada hari ini. Ayo, siapa? Cowoknya jangan kalah. Ayo, silakan. Sekarang kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, bebas untuk menyimpulkan. Silakan. Kayaknya. Silakan. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, secara keseluruhan sistem komputer adalah fondasi teknologi modern yang mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan, hiburan, hingga komunikasi. Oke, terima kasih. Ya, saya simpulkan kalian sudah memahami apa itu sistem komputer. Pada intinya, sistem komputer itu sudah kita gunakan sehari-hari dalam bentuk smartphone, ya. Dalam bentuk smartphone, ya. Jadi kalau ada yang bilang, ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa bahwa orang kita nggak punya komputer itu bohong. Kita sudah punya komputer, ya, dalam bentuk dalam bentuk smartphone. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian belajar tentang sistem komputer di hari ini? Menyenangkan. Ya. Oke, nah supaya kan ini banyak yang berbicara bahagia, senang, ya kan? Nah, alangkah lebih baiknya saya sudah menyediakan namanya barcode-nya. Silakan diisi, ya. Oke. Nah, kalau sudah, saya mau tanya dong 1 orang saja atau 2 orang, ya. 1-2 orang saja yang mengutarakan atau mengekspresikan, ya, selama pembelajaran informatika, materinya tentang sistem komputer. Oke, saya tanya dulu nih salah satu orang di sini, audiensnya. Gimana selama belajar komputer atau informatika? Tolong diekspresikan. Kan bisa mengetahui cara-cara belajar komputer, Cara-cara komputer. Terus? bekerjanya komputer bagaimana? Oke, jadi sistem komputer dengan cara bekerjanya, begitu? Oke, terima kasih. KPD-nya? Silakan dikumpulkan KPD-nya. Aku mah enggak. Maka silakan dikumpulkan KPD-nya. Nggak usah kasih nama. Ya, silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih ya. Nah, ini LKPD-nya. Nanti penilaiannya ada beberapa bagian. 1,
ketepatan jawaban itu 40%, kedalaman analisis 30%, kerjasama kelompok 20%, dan penyajian hasilnya 10%. Nah, itu ada penilaian. Nah, setelah pembelajaran sistem komputer, maka insya Allah minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu komponen-komponen sistem komputer, mulai dari hardware, software, dan juga brainware. Ini hanya sebagai pembuka saja, itu sebagai gerbang kalian untuk memahami namanya komputer, ya, seperti itu. Oke, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, Pak. Silakan. Jadi hardware itu sangat penting bagi jalannya komputer. Betul sekali, ya. Itu adalah komponen utama dalam sistem komputer. Kalau tidak ada hardware, ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Jangan lupa berdoa khusyuk, jangan memikirkan ayang tetehnya atau babehnya atau bebnya, ya. Konsentrasi berdoa untuk keselamatan kita bersama, seperti itu, ya. Oke. Siapa yang mau pimpin doa dulu? Dari tadi ketua kelas terus yang pimpin doa. Siapa? Nah, sekali-kali mah cowok, ya. Bro. Ayo pimpin doa, silakan. Ya udah sabar. Ya, pimpin doa, silakan. Berdoa mulai. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Said. Salam. Selamat siang. Alhamdulillah. Baik Mas Said, pada kesempatan kali ini kemarin kan Mas Said sudah melakukan observasi ya sama Fajar. Untuk hari ini Mas Said silahkan melakukan pasca observasi dengan prinsip coaching ya Pak. Yang mana kriterianya ada 3: kepekaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi nanti yang akan saya mulai itu menggunakan 3 prinsip coaching yang sudah dipelajari di modul sebelumnya. Paham ya Pak ya? Yang paham. Kita silahkan dilanjutkan. Selamat siang Pak Jan. Selamat siang, Mas Adi. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah di kelas dan observasi dan mungkin hari ini saya akan ada beberapa yang akan ditanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana untuk perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran ini. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, alhamdulillah Pak, sedikit terbantu oleh observasi. Jadi saya bisa menilai bagaimana saya mengajar dan metode apa saja yang saya gunakan, atau ada kekurangan ataupun ada kelebihan dari situ. Dan juga alhamdulillah Pak, saya senang sudah mengajar di kelas. Terus apakah area pengembangan yang kemarin sudah Bapak jelaskan itu sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah sudah terlaksana baik. Mereka anak-anak sudah belajar informatika dengan baik dan menggunakan smartphone atau handphone untuk media pembelajaran Pak. Jadi kita cari alternatif Pak untuk alat prakteknya. Berarti memakai alat yang sudah mulai canggih ya. Terus apakah ada kendala saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Ada Pak, rata-rata anak-anak itu mereka belum terbiasa menggunakan aplikasi. Selain dari aplikasi sosial media dan juga game, kita alihkan ke media aplikasi yang lain, mereka agak sedikit agak sedikit
salah satu kendalanya seperti itu. Yang keduanya adalah handphonenya tidak, kadang-kadang ada yang masih menggunakan RAM yang masih kecil, atau itu juga sedikit kendala ya. Ya, selain itu ada lagi nggak untuk kendalanya? Nah, Terus bagaimana tentang strategi yang diterapkan menurut Bapak? Apakah sudah efektif atau belum? untuk strategi untuk sekarang alhamdulillah sudah cukup efektif Pak. Kita membagi beberapa siswa menjadi beberapa kelompok dan juga kita maksimalkan sumber daya yang mereka punya mulai dari internet sampai dengan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk virtualisasi pemrograman dan belajar informatika. Jadi terima kasih mungkin Pak Ihar atas waktunya dan kemarin waktu observasi saya juga kolaborasi dengan bagus sih, dan mungkin selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Ya,